Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dapat melanjutkan kembali pembelajaran kita. Mudah-mudahan kalian semuanya masih tetap semangat dalam talabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ke bab yang kedua berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni membahas tentang Asmaul Husna Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adlu dan Al-Akhir. Jika sebelumnya kita sudah membahas bab 1 tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12, yakni membahas tentang persaudaraan dan saling berprasangka baik. Hari ini kita lanjut kepada bab yang kedua. Baik, untuk di bab yang kedua ini kompetensi dasar yang harus kalian kuasai yaitu menganalisis makna Asmaul Husna Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adlu dan Al-Akhir. Kemudian untuk indikatornya, kalian dapat menjelaskan makna Asmaul Husna Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Jami, Al-Matin, Al-Adlu dan Al-Akhir. Yang kedua, mengemukakan makna Asmaul Husna Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adlu dan Al-Akhir. Yang ketiga, menyimpulkan makna Asmaul Husna Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adlu dan Al-Akhir. Dari kompetensi dasar dan indikator tersebut, tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan, mengemukakan, kemudian menyimpulkan, serta nanti menyampaikan dengan mempresentasikan makna dari Asmaul Husna Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adlu dan Al-Akhir sebagai wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi ya, kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, langsung saja kita akan membahas materi bab kedua. Pokok materinya ini membahas tentang iman kepada Allah melalui Asmaul Husna, ya. Yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pengertian iman kepada Allah, apa itu makna Asmaul Husna, dan kemudian hikmah beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Baik, satu persatu ya kita bahas ya. Yang pertama berkaitan dengan pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iman kepada Allah menurut bahasa adalah percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya kita mempercayai sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan amal perbuatan. Dan untuk percaya kepada Allah dapat dilakukan melalui pemahaman sifat-sifat dan kekuasaannya, bahkan salah satunya melalui Asmaul Husnanya Allah. Kemudian pengertian Asmaul Husna itu sendiri apa? Ya, Asmaul Husna itu berasal dari kata al-asma yang berarti nama-nama dan al-husna yang berarti baik. Jadi Asmaul Husna secara bahasa dapat diartikan dengan nama-nama yang baik. Asmaul Husna adalah nama Allah yang terbaik yang jumlahnya 99. Dapat dikatakan pula sebagai asma Allah yang terindah. Ia merupakan puncak keindahan karena di dalamnya terdapat makna terpuji dan termulia. Makna terpuji dan termulia ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, demikian tadi pengertian dari Asmaul Husna. Nah, di sini ya, tadi dijelaskan bahwa Asmaul Husna itu jumlahnya ada 99 ya.
Akan tetapi di kelas 10 ini kita fokus kepada 7 yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama Al-Karim, yang kedua adalah Al-Mu'min, yang ketiga adalah Al-Wakil, yang keempat Al-Matin, yang kelima adalah Al-Jami, yang keenam Al-Adlu, dan yang terakhir adalah Al-Akhir. Mari kita pelajari satu persatu, mulai dari Asmaul Husna Al-Karim yang memiliki arti maha mulia. Ini tercantum dalam Quran surat An-Naml ayat 40 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Yang artinya, barang siapa bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya, dan barang siapa yang ingkar maka sesungguhnya Robku maha cukup dan maha mulia. Allah memiliki sifat Al-Karim, artinya Allah maha mulia. Ajarannya pun mengandung kemuliaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mulia dimaknai dengan tinggi derajat, pangkat, jabatan, luhur budi, dan bermutu tinggi. Yang kedua, Asmaul Husna Al-Mu'min yang memiliki arti maha mengaruniakan keamanan. Al-Mu'min adalah isim fa'il dari kata amanah, yang artinya pemberi keamanan. Allah memiliki sifat Al-Mu'min, artinya Allah adalah zat yang maha memberikan keamanan kepada makhluknya. Ya Allah, lindungilah kami dari mara bahaya dan ketakutan. Nah, ini adalah salah satu doa yang sering kita panjatkan kepada Allah. Ini merupakan bukti bahwa Allah adalah pemberi rasa aman dan pemberi ketenangan di hati manusia, seperti yang tersirat di dalam Quran surat Al-Quraisy ayat 3-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang artinya, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Kemudian yang ketiga, Asmaul Husna yang dibahas di sini adalah Al-Wakil, memiliki arti maha mewakili atau penolong. Tersirat dalam Quran surat An-Nisa ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila. Yang artinya, dan kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Al-Wakil berasal dari kata wakala yang artinya menyerahkan dan mempercayakan suatu urusan kepada orang lain, atau dapat diartikan mewakilkan. Dalam konteks Asmaul Husna, Allah Al-Wakil dapat dimaknai bahwa Allah adalah zat yang paling tepat untuk diserahi segala urusan. Artinya, kita menyandarkan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, Asmaul Husna Al-Matin yang memiliki arti maha kokoh atau kuat. Allah memiliki asma Al-Matin, artinya Allah adalah zat yang maha kokoh dalam kekuasaannya. Allah adalah zat yang maha kuat dalam pendiriannya. Allah adalah zat yang maha teguh dalam janjinya. Allah Al-Matin sesuai dengan Quran surat Az-Zariyat ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar-razzaqu dzul quwwatil matin. Yang artinya, sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Kemudian yang kelima, Asmaul Husna Al-Jami yang memiliki arti yang maha mengumpulkan. Ini tercantum dalam Quran surat Ali Imran ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia
untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Jami berasal dari kata jamaah yang artinya kumpulan, lebih dari satu atau banyak. Allah bersifat al-jami, artinya Allah maha mengumpulkan atau mempersatukan. Yang berikutnya, Asmaul Husna yang dibahas di sini adalah Al-Adlu, yang artinya maha adil. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Di sini Allah bersifat al-adlu, artinya yang maha adil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Artinya di sini Allah terhadap makhluknya itu bersifat adil, tidak membeda-bedakan mana yang kaya, mana yang miskin, semua sama. Yang membedakan di mata Allah hanyalah tingkat keimanan dan ketakwaannya. Begitu. Kemudian yang terakhir, Asmaul Husna di sini yang dibahas adalah Al-Akhir, yang memiliki arti maha akhir. Allah Al-Akhir artinya Allah adalah zat yang paling akhir dibandingkan selainnya. Quran surat Al-Hadid ayat 3 menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Bagi manusia yang mempercayai bahwa Allah Al-Akhir, dia akan memanfaatkan umurnya semasa hidup untuk menjadi abdi Allah. Ia akan bekerja semaksimal mungkin, memanfaatkan segala yang dia miliki untuk menjalankan perintah Allah. Karena dia sadar bahwa ada zat yang maha akhir yang akan menjadi titik akhir dari kehidupan ini. Setiap manusia tidak akan lepas dari pertanggungjawaban tugasnya sebagai makhluk kepercayaan Allah, pemimpin di muka bumi ini. Maka dari itu kita sebagai makhluknya Allah ya harus mempersiapkan segala sesuatunya nanti untuk bekal di akhirat, karena kita akan mengalami kematian sebagai wujud akhir kita di dunia. Gitu. Demikian 7 Asmaul Husna yang kita bahas untuk hari ini, kemudian maknanya, kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah hikmah beriman kepada Allah melalui pengamalan Asmaul Husna. Memiliki beberapa hikmah. Yang pertama adalah keimanan kepada Allah harus ditunjukkan dengan melaksanakan perintah-perintahnya, bukan hanya sebuah pengakuan palsu dengan lisan, ya, seperti aku percaya adanya Allah tapi tidak melakukan perintahnya, seperti sholat. Itu artinya pengakuan itu adalah palsu, hanya di lisan saja. Yang kedua, Allah memiliki Asmaul Husna dan kita diperintahkan untuk berdoa dengannya. Maka pelajarilah 99 Asmaul Husna Allah dan berdoalah dengannya. Yang ketiga, mendorong kepada kita agar dapat mewujudkan sifat-sifat mulia Allah dalam perilaku kita sehari-hari. Yang keempat, Allah Maha Mulia Al-Karim, maka jadikanlah khalifah Allah yang memiliki keluhuran budi. Yang kelima, Allah Maha memberi keamanan Al-Mu'min, maka jadilah khalifah Allah yang dapat memberikan keamanan untuk makhluk lain. Dan yang keenam, Allah Maha menolong Al-Wakil, maka hiduplah dengan optimis karena Allah akan menolong khalifahnya yang mengalami masalah dalam tugasnya. Ya, demikian tadi penjelasan mengenai bab kedua tentang iman kepada Allah dengan wujud pengamalan Asmaul Husna. Mudah-mudahan kalian semuanya dapat mengambil hikmahnya dari pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.